Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Hani Tirta Amalia, biasa disapa Hani, dari Statistika Angkatan 2021. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bergabung dengan kegiatan Booster Time Booster Time dari Departemen Syiar, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Membahas mengenai perfeksionis. Jadi, mungkin sekilas dari kosakatanya saja kita bisa mengerti bahwasanya ada kata perfect di situ, yang artinya sempurna. Perfeksionis itu secara sekilas bisa kita artikan bahwasannya orang-orang yang menginginkan kesempurnaan. Atau bahasa lainnya, dia mempunyai standar yang tinggi terhadap hasil dari kerja keras mereka. Dan mereka itu biasanya cenderung kritis terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, dan takut buat kesalahan. Kemudian orang-orang perfeksionis itu juga mereka ini kebanyakan berorientasi pada hasil. Jadi semisal orang-orang perfeksionis nih, mereka melakukan suatu pekerjaan atau mendapatkan suatu tugas, dan semisal hasil dari tugas tersebut atau pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan standar mereka atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, nah mereka biasanya cenderung mudah kecewa dan gampang terkena depresi. Kemudian ini yang mungkin relate dengan mahasiswa ya teman-teman, bahwasannya ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi teman-teman remaja saat ini ataupun mahasiswa saat ini itu memiliki sifat perfeksionis. Jadi yang pertama itu ada yang namanya media sosial teman-teman. Jadi media sosial ini kenapa kok bisa berpengaruh gitu kan? Karena memang media sosial ini wadah untuk, biasanya kalau bahasa kasarnya kita pencitraan gitu kan, wadah untuk pencitraan diri. Jadi kita pasti kalau di media sosial itu jarang menemukan orang yang ingin menonjolkan sisi yang buruk gitu kan. Biasanya mereka cenderung menampilkan sisi-sisi terbaik gitu kan. Nah, karena orang-orang di sosial media ini berlomba-lomba untuk menampilkan sisi yang terbaik, jadi mereka ini juga cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan. Dan uh, hal-hal bersifat membandingkan ini juga dapat memicu adanya sifat perfeksionisme ini, karena memang kita ingin standar yang lebih gitu kan daripada yang biasanya berdasarkan postingan sosial media itu. Kemudian ada faktor yang lainnya, ya ini mungkin yang sering kita temuin ya teman-teman semuanya, bahwasannya ada faktor seperti tekanan akademik dan karir. Jadi tekanan akademik seperti kita ngejar nilai, dan kita juga di perkuliahan ini juga banyak sekali persaingan gitu kan, dan ini yang turut berkontribusi juga dalam perkembangan sifat perfeksionisme. Kemudian ada ekspektasi orang tua juga terhadap kita gitu kan. Jadi ini yang mungkin relate dengan mahasiswa, bahwasanya biasanya orang tua itu juga punya ekspektasi yang besar terhadap kita gitu kan. Jadi ini juga bisa mendorong yang namanya sifat perfeksionisme. Jadi sifat perfeksionis ini tidak selamanya kita pandang sebagai hal yang negatif. Ada beberapa aspek dari sifat perfeksionis ini yang kita bisa ambil positifnya. Yang mungkin kita bisa contoh dari orang perfeksionis ini. Jadi yang pertama, orang-orang perfeksionis itu biasanya mereka highly motivated. Jadi mereka mempunyai motivasi yang tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Karena kenapa ya? Karena itu tadi kita balikkan, bahwasanya orang perfeksionis ini memiliki standar yang tinggi terhadap pekerjaan mereka, terhadap tujuan mereka, otomatis target mereka pun juga tinggi. Jadi mereka akan melakukan apapun gitu, mereka akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian orang perfeksionis ini biasanya kalau dalam hal pekerjaan, hasil pekerjaan mereka itu berkualitas tinggi. Ya, karena balik itu tadi, bahwasanya orang perfeksionis ini menetapkan standar yang tinggi. Sehingga kalau semisal biasanya orang perfeksionis ini, kalau semisal sudah selesai mengerjakan pekerjaan gitu ya, itu kualitasnya itu lebih tinggi karena mereka mengusahakan standar yang tinggi itu tadi. Kemudian orang perfeksionis ini dia cenderung lebih perhatian terhadap detail teman-teman daripada orang-orang kebanyakan. Jadi orang perfeksionis ini dia mungkin sebagian dari kita seperti melewatkan hal-hal detail itu udah biasa, tapi kalau perfeksionis ini nggak bisa, dia harus detail. Dan ini sangat bermanfaat di berbagai profesi gitu kan. Seperti contoh kayak saya nih, seperti seorang data analis gitu kan. Seorang data analis kan kalau semisal kita melewatkan satu data saja atau mungkin salah analisis data, itu kan berdampak terhadap hasil analisis yang mungkin nggak akurat seperti itu. Bagaimana sih ya Islam itu memandang sifat perfeksionisme ini? Jadi dalam pandangan Islam itu sendiri, perfeksionis itu bisa dilihat dari beberapa sisi teman-teman. Islam itu tetap mendorong umatnya untuk berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan. Tetapi di sisi lain, Islam itu juga mengingatkan agar tidak berlebihan terhadap sesuatu. Seperti contohnya teman-teman. Teman-teman ini misalnya memiliki target ingin IPK 3,8 gitu kan. Yang sering kan itu ya target akademik ya yang mungkin relate 3,8. Teman-teman silahkan gitu kan. Keluarkan kemampuan terbaik teman-teman untuk mencapai 3,8 tersebut gitu kan. Tetapi ya di sisi lain teman-teman itu juga harus bisa manage gitu kan agar usaha teman-teman ini
justru tidak mengabaikan hal-hal penting lainnya gitu kan. Jadi semisal nih teman-teman nih usaha gitu kan, saking maksimalnya teman-teman nih sampai lupa sholat gitu kan, karena mengejar itu tadi, mengejar belajar IPK 3,8 gitu kan. Nah, itu juga tidak boleh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa manage itu antara usahanya, silakan teman-teman usaha maksimal, tetapi jangan sampai melupakan aspek-aspek lain yang justru lebih penting daripada teman-teman itu mencapai target itu tadi. Di tengah semangat dan ambisi kita semuanya, perfeksionis yang negatif itu bisa menjadi batu sandungan yang menghambat kemajuan apabila tidak bisa dimanage dengan baik. Nah, perfeksionis sendiri itu beberapa juga memberikan dampak yang positif bagi kita, seperti mendorong kita untuk berusaha lebih keras, kemudian dan mendorong kita untuk mencapai hasil yang terbaik. Tetapi kalau semisal perfeksionis itu dilakukan secara berlebihan, itu justru menjadi bumerang yang menghambat kreativitas kita, yang menghambat kemajuan kita. Karena itu tadi, kita berorientasi pada hasil. Kalau kita berorientasi pada hasil, semisal hasil tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, keinginan kita, maka maka kita akan cenderung lebih mudah kecewa, teman-teman. Jadi daripada kita berorientasi pada hasil, boleh teman-teman silakan berorientasi pada hasil, tetapi teman-teman jangan kecewa ketika hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Daripada kita berorientasi pada hasil, lebih baik teman-teman berorientasi pada proses teman-teman saat ini, teman-teman. Jadi silakan teman-teman, setiap pekerjaan apapun itu, dari hal yang kecil sampai yang besar gitu kan, lakukan dengan penuh komitmen, lakukan dengan penuh tanggung jawab, lakukan dengan totalitas, teman-teman. Masalah hasil akhir nanti itu biar Allah yang menentukan, asalkan teman-teman itu tadi, teman-teman udah usaha, teman-teman udah doa, masalah hasil akhir itu biarkan Allah yang handle, teman-teman semuanya.